Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita ketemu lagi pertemuan sore ini ya. Saya sengaja ini direkam supaya manfaat yang bisa dirasakan ataupun dokumentasinya itu terdokumentasi dengan baik gitu kan ya. Nanti bisa dilihat di YouTube, di channel YouTube. Dan jangan lupa ya like and subscribe ya. Share juga kepada teman-teman ya. Karena kita tentu dengan berbagi ilmu, ini kelebihannya ilmu pengetahuan itu. Semakin kita berbagi, insya Allah semakin baik gitu kan. Nah, ya. Baik, berikutnya adalah Sarah Amelia ya. Di sini hadir Yuli Yuningsih, Alivia, sama Siti Bilkis, dan Sarah Amelia sendiri, dan saya Adrian Muluk. Kita langsung aja buka share screen. Oh sebentar, saya buka dulu filenya dari Syarah ya. Nah, baik. Ini filenya tornya dari Syarah ya. Dengan topik adalah pengaruh komite audit, ukuran perusahaan, intensitas modal, leverage, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia per tahun 2018 dan 2020. Oke, dari judul ini kita tahu ini masih tahapan kita di tahap awal ya, tahap awal untuk bimbingan skripsi. Jadi masih tahapan awal, masih di bab 1, masih menentukan topik gitu kan. Tadi sebelumnya saya sudah tunjukkan ke Alivia mengenai menggunakan tadi apa heading ya, heading. Nah itu nanti untuk Sarah tadi sempat mengikuti kan ya, kalau enggak nanti ikutin di channel YouTube-nya, itu juga harus dilakukan ya supaya memudahkan ya. Oke. Nah, seperti tadi yang saya sudah sampaikan, langsung saja Y variabel Y-nya berarti apa di sini? Apa, penghindaran pajak. Penghindaran pajak, Pak. Ya, baik, saya kasih catatan di sini ya. Apa itu istilahnya? Tax avoidance ya. Avoidance, ya, gitu Pak. Ya. Oke, kita taruh sini dulu aja logonya ya. Nah, oke, ya. Berarti ini saya nggak tahu nih kamu baca dari mana ataupun idenya dari mana. Saya malah belum paham ini. Bagaimana cara melihat? Tadi kan Y-nya adalah penghindaran pajak gitu kan ya. Bagaimana melihat penghindaran pajak itu dari laporan keuangan? Karena ini kan yang akan diteliti adalah tadi apa komite audit ya. Variabel-variabelnya cukup banyak ini ya. Komite audit mungkin dari struktur ya gitu. Mungkin atau silakan Sarah dijelaskan dulu apa variabel-variabel yang diteliti ini, kemudian sekilas gambarannya seperti apa. Jadi saya akan meneliti tentang pengaruh komite audit, ukuran perusahaan, intensitas modal, leverage, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Seperti itu, Pak. Kemudian kenapa berhubungan dengan penghindaran pajak? Karena komite audit misalnya adalah mana ya? Komite audit itu kan pengawasan internal kepada pada saat proses pelaksanaan penyelenggaraan laporan keuangan ya Pak. Nah semakin ketat komite audit yang dijalankan, maka kan akan semakin membuat manajemen yang ada dalam perusahaan itu takut untuk melakukan penghindaran pajak seperti itu. Kemudian pada ukuran perusahaan dikatakan pada penelitian terdahulu dan juga dihubungkannya bahwa semakin besar ukuran perusahaan tersebut kan memiliki sumber daya yang sangat besar. Dan aktivitas-aktivitas yang rumit. Nah, terkadang manajemen perusahaan itu berusaha mencari celah-celah atau dari banyaknya sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.
Kemudian pada intensitas modal itu berhubungan dengan aktiva tetap, di mana dalam pajak aktiva tetap akan menimbulkan beban penyusutan yang akan dapat mengurangi penghasilan kena pajak yang dimiliki oleh perusahaan, yang kemudian akan mengecilkan beban pajak yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian sedangkan pada leverage itu berhubungan dengan semakin tinggi perusahaan itu memiliki pendanaan yang berasal dari leverage, berarti kan akan menimbulkan beban bunga yang semakin tinggi, yang kemudian akan mengurangi penghasilan kena pajak yang dimiliki oleh perusahaan, yang terkadang perusahaan itu memanfaatkan leverage untuk melakukan penghindaran pajak. Kemudian pada profitabilitas itu semakin tinggi tingkat profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan, maka kan laba akan semakin besar. Laba yang akan semakin besar itu sebenarnya kurang bagus bagi manajemen, karena beban pajak yang dibayarkannya pun pasti akan besar, sehingga manajemen dengan tingkat profitabilitas yang tinggi pasti mempunyai efisiensi yang tinggi, sehingga mereka berusaha untuk mencari cara bagaimana caranya untuk melakukan penghindaran pajak. Seperti itu, Pak. Baik. Ya. Tadi Sarah cukup bagus menjelaskan ya variabel-variabelnya, pemahamannya terhadap variabel-variabel yang diteliti. Coba buat rekan-rekan yang lain tadi itu buat pembelajaran yang baik, menarik juga ya. Jadi tadi X1-nya seperti apa, X2-nya seperti apa. Nah, ini kita bisa lihat ya. Jadi yang dilihat di sini adalah tadi penghindaran pajak ya yang dipengaruhi oleh tadi komite audit. Tentu nanti komite audit ini kan ada komposisi, ada jumlah komite audit, adalah nanti di laporannya tuh ya. Ini data sekunder ya, seperti yang dipakai dari laporan keuangan di bursa ya. Nah, kemudian ukuran perusahaan tadi, perusahaannya makin besar, tentu akan semakin SDM-nya makin baik ataupun lebih banyak. Kemudian tadi SOP-nya juga mungkin ya, nanti bisa dilihat juga. Meskipun nanti harus bisa terdeteksi ya di variabel-variabel itu ukurannya apa di laporan keuangan. Intensitas modal berarti kan jumlah modal, tentu ukurannya apa. Kalau di perusahaan food and beverage, berarti kan pembandingnya adalah perusahaan-perusahaan food and beverage lainnya kan gitu ya. Nah, meskipun ini sebenarnya ada masih pertanyaan yang mendasar lagi, ya. Penghindaran pajaknya dilihat dari mana? Penghindaran pajaknya dilihat dari cash effective tax rate, Pak, dari pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan yang ada di dalam laporan keuangan pada laporan arus kas. Apa itu? Tadi cash apa? Cash effective tax rate. Rumusnya apa? Rumusnya itu adalah pajak yang dibayarkan dibagi laba sebelum pajak. Beban manfaat pajak ya. Itu kan di pajak yang dibayarkan, Pak. Iya, itu kan pajak yang dibayarkan ya. Iya, kalau beban pajak itu beda lagi, Pak. Iya, baik. Itu adalah berarti kurang lebih bayar pajak ya. Pajak yang sudah dibayarkan ditambah dengan kurang atau lebih bayar pajak kan gitu ya. Pajak yang dibayarkan dibagi dengan laba sebelum pajak. Seperti itu, Pak. Laba sebelum pajak. Oke. Artinya kalau makin besar pajak yang dibayarkannya, artinya tingkat penghindarannya lebih rendah, gitu. Iya. Iya kan? Iya, Pak. Nah, meskipun ini kan pertanyaannya sebenarnya penghindaran pajak itu seperti apa sih gitu? Apa bedanya dengan tadi tax violence kan gitu ya? Tax apa, Pak? Maaf. Pelanggaran pajak, apa perbedaannya? Kalau penghindaran pajak itu disebutnya penghindaran pajak, sedangkan yang satu lagi kan pelanggaran pajak. Nah, kalau penghindaran pajak itu dia itu cara-cara yang dilakukan perusahaan
caranya itu dilakukan secara legal dan dia itu mencari celah-celah dari peraturan perpajakan, Pak. Misalnya kayak dalam peraturan perpajakan beban bunga boleh kok dikurangin dengan dengan penghasilan kena pajak seperti itu. Nah, dia mencari celah-celah yang seperti itu, Pak. Kalau penggelapan pajak kan misalnya cara-cara yang melanggar seperti itu, Pak. Ya, baik, bagus. Sarah penguasanya sudah cukup baik. Ya, mudah-mudahan nanti bisa lancar nih nulis skripsinya ya. Jadi itu buat yang lain juga perhatikan ya. Ketika variabel penelitian yang sudah ditetapkan itu benar-benar harus dikuasai. Berarti di sini adalah pajak yang dibayarkan ya dibagi dengan laba sebelum pajak, artinya semakin tinggi pajak yang dibayarkan, ini tingkat penghindarannya kan lebih rendah kan gitu nanti simpulannya kan ya. Cuma di sini jadi pertanyaan kan seperti ini. Sebenarnya kan pajak yang dibayarkan itu rumusnya kan dari jumlah pajak yang terhutang ya berdasarkan tadi di sini kan ada beberapa pajak ya, antara lain ada PPN ya kan, kemudian ada PPH. Ini apakah di sini yang dihitung PPH saja atau termasuk PPN? Kalau di perusahaannya terkadang laba yang dibayarkannya itu cuma ada satu akun. Dan itu kemungkinan sudah termasuk semuanya, Pak. Ada pula yang akunnya itu dipisah-pisah, mungkin itu baru yang dia menggunakan sistem yang terpisah akunnya, Pak, seperti itu. Dan nanti perlu ditetapkan ya. Jadi dari laporan keuangan apakah bisa terbaca ya ini hanya dihitung dari pajak yang dibayarkan dari PPH saja atau pajak yang dibayarkan termasuk PPN, karena PPN itu kan meskipun dia masukan dan keluaran tapi kan tentu ada selisih ya, ada selisih antara masukan sama keluarannya, kan itu termasuk, apakah itu termasuk kategori pajak yang dibayarkan tadi ya? Termasuk, Pak, kalau tidak salah termasuk. Ya, nanti kamu dikasih catatan. Karena kalau logika sederhananya sebenarnya lebih tepatnya adalah PPN ya, PPH ya. Jadi pajak yang dibayarkan atas PPH ya, karena PPH itu kan berarti pajak yang dibayarkan atas PPH itu kan sangat dipengaruhi oleh laba sebelum pajak, gitu kan? Karena kalau laba sebelum pajak itu kalau PPN kan pada dasarnya tidak dipengaruhi oleh laba sebelum pajak ya, meskipun karena dia antara pajak kemasukan sama pajak keluaran, meskipun nanti ketika transaksinya semakin banyak, transaksi penjualannya semakin banyak, berarti pajak yang dia pungut kan lebih banyak dibanding pajak, bisa jadi pajak yang dia bayarkan ketika dia membeli kan gitu ya. Jadi itu perlu diperhatikan ya. Jadi apakah ini pajaknya akan lebih baik adalah pajak PPH. Pertanyaannya nanti apakah PPH yang dibayarkan itu bisa teridentifikasi di laporan keuangan? Tapi sepertinya bisa seharusnya ya. Bisa, Pak. Nah, baik. Terus itu adalah hal-hal yang diungkapkan di latar belakang ya. Tadi merujuk seperti yang saya sampaikan tadi, 7 rumusan masalah, tujuan penelitian, sama manfaat penelitian itu harus dijawab. Ya kan? Rumusannya oke lah ya, X1 pengaruh komite audit terhadap tadi penghindaran pajak. Kemudian tujuan penelitiannya adalah untuk membuktikan atau untuk mengetahui ya hipotesisnya kan ya. Hipotesisnya tadi komite auditnya berpengaruh misalnya terhadap penghindaran pajak. Kan ya, manfaatnya apa secara teoritis dan secara praktis. Nah, coba bisa tergambar nggak, Sarah? Apa manfaatnya? Manfaatnya secara teoritis, saya cuma bisa menggambarkan bahwa kita jadi bisa apa yang kita pelajari di kuliah itu bisa diterapin gitu secara ilmiah seperti itu, Pak. Ya, kalau begini, secara praktisnya jadi kayak pemerintah jadi lebih dapat mengawasi kebijakan yang dapat mencegah penghindaran pajaknya seperti itu, Pak. Oke, itu menarik tadi ya secara praktisnya.
pemerintah dapat menghindarkan. Tapi pertanyaannya apakah memang bisa kan gitu ya? Nah, oke, sekarang kita buktikan kita kaji ya. Secara teoritis tadi mendapat pembelajaran ya, pengetahuan terhadap tadi Tapi diulang lagi tadi. Penghindaran pajak kita dapat lebih mengetahui lebih secara ilmiahnya gitu Pak. Sudah. Nah, oke, stop. Pertanyaannya tadi seperti saya sampaikan tadi, apakah secara teoritis itu perlu diteliti gitu ya? Bukankah sudah ada sebelumnya gitu ya yang mengatakan tadi manfaat tadi secara teoritisnya seperti apa? Artinya tanpa harus diteliti, kan kita sudah bisa mengetahui simpulan tadi terkait tadi dengan untuk mengetahui bagaimana tadi pengaruh komite audit terhadap tadi penghindaran pajak. Nah, itu kan pertanyaannya kan gitu. Nah, gimana itu, Sarah? Kan sudah tahu. Artinya kamu ada kan referensi yang sudah dibaca artikel jurnal ataupun penelitian sebelumnya? Sudah, Pak. Nah, apakah tidak cukup memadai gitu kan dari penelitian sebelumnya itu? Penelitian sebelumnya itu punya hasilnya itu berbeda-beda gitu, Pak. Oke, stop sampai situ. Stop. Kalau penelitian sebelumnya misalkan mengatakan ya, misalkan ini, ya komite audit itu sebagian mengatakan berpengaruh, ya kan, terhadap penghindaran pajak. Ya. Sebagian lagi penelitian mengatakan tidak berpengaruh, seperti itu. Iya, Pak. Nah, lantas pertanyaan logisnya, terus mengapa Sarah meneliti lagi? Karena ingin lebih maksudnya lebih ingin meneliti kembali karena ada perbedaan tersebut, Pak. Kan menarik karena berbeda tersebut kita kan terus periodenya juga kan maksudnya periode terbaru tadi gitu, Pak. Mengapa itu diteliti? Kan sudah ada gitu kan ya. Kalau tadi ada si A, B ya, grup 1 mengatakan ini berpengaruh, grup yang kedua mengatakan tidak berpengaruh, terus kamu meneliti lagi, nanti hasilnya kan antara A sama B. Ya kan? Artinya menambah perbedaan tadi kan, menambah suara di kubu 1 sama kubu 2 kan gitu. Jadi bukan itu kan sebenarnya yang ingin diketahui kan? Bukan ingin mengetahui ini berpengaruh tidak berpengaruh. Ya. Iya, karena itu kalau nanti kamu menyimpulkan itu berpengaruh, dari misalkan X1-nya yang sebagian mengatakan tidak berpengaruh, terus hasil kamu berpengaruh, berarti suaramu menambah ke kubu yang pertama kan gitu. Padahal bukan itu kan yang diinginkan. Iya kan? Tapi adalah apa? Apa yang menyebabkan tadi itu berpengaruh atau tidak berpengaruh? Nah, ini bandingkan dengan penelitian sebelumnya, ketika penelitian yang paling mendekati ya, ketika penelitian yang sebelumnya itu mengatakan berpengaruh, nggak terlalu dihiraukan itu. Artinya biarkan saja dulu berpengaruh atau tidak berpengaruh. Tapi apa yang dia teliti ya sehingga dia menyimpulkan itu berpengaruh gitu. Apa pertanyaan yang diajukan ke responden? Siapa respondennya? Tadi kamu sempat singgung tahun penelitiannya berbeda, Pak. Boleh tahun penelitian berbeda. Cuma saya tanya lagi. Tahun penelitianmu 2020, 2021. Penelitian sebelumnya 2019 misalkan ya. Apa yang berbeda di tahun 2021 sama 2019 ataupun 2018? Coba jawab. Kondisi sosial ekonominya mungkin. Itu harus dijelaskan di latar belakang. Iya kan? Pasti ada perbedaan itu gitu kan ya. 2021 itu tidak ada COVID kan gitu misalkan. Ya kan? Berarti harus singgung dong terkait apa dampaknya COVID itu terhadap tadi penghindaran pajak tadi. Fokusnya ke Y ya, ya. Atau nanti kalau misalkan nggak ketemu di Y-nya, di X-nya juga nggak apa-apa gitu kan ya.
Tapi temukan perbedaan itu, gitu kan ya. Nah, kemudian bisa jadi juga teori yang dia pakai, gitu kan. Ini ada perilakunya, nggak ada ya, nggak perilakunya. Ini kan murni data-data statistik atau data-data keuangan ya, atau di laporan keuangan gitu kan. Nah, kemudian juga bisa aja kamu tambahkan variabel, misalkan variabel apa tadi ya, etika, atau tambahkan variabel spiritual, atau tambahkan variabel apa tadi, tadi apa ya, etika misalkan tadi ya. Nah, itu kan untuk menimbulkan perbedaan, kebaruan ya, kebaruan dari penelitian tadi kan gitu. Sehingga tadi ketika kita bicara manfaat penelitian, nah manfaat penelitian itu jelas, clear perbedaannya gitu kan ya. Kalau tadi manfaat penelitiannya dikatakan itu manfaat secara teoritisnya bisa menambah ilmu pengetahuan, mengapa harus diteliti gitu loh? Kan sudah ada yang meneliti kan gitu. Ya. Jadi nggak sekedar itu. Jadi itu maknanya dalam ya, dari 3 serangkai tadi, rumusan masalah, tujuan penelitian sama manfaat penelitian. Itu terkadang dilupakan oleh mahasiswa. Ya, terkadang terlalu fokus di latar belakang. Padahal nanti hasil akhirnya adalah di manfaat penelitian itu. Ya, di rumusan masalah, tujuan penelitian sama manfaat penelitian. Nah, nanti bisa tekniknya adalah berawal dari akhir, berakhir dari awal. Jadi berawal tadi dari rumuskan tadi masalahnya, kemudian tujuan penelitian dan manfaat penelitian, sehingga nanti bisa dijabarkan di latar belakangnya untuk menjelaskan tadi apa yang hal yang baru dari penelitiannya. Tapi Sarah, secara umum kamu udah bagus pemahamannya terhadap variabel X1, X2, X3, dan variabel Y-nya ya. Itu buat pembelajaran juga buat teman-teman yang lain ya. Percepat aja. Kalau bisa itu dipercepat aja sambil didalamkan lagi. Tadi ketahui bahwa memahami variabelnya aja masih belum cukup gitu kan ya. Mengapa diteliti gitu kan? Apa manfaat yang ingin dicapai gitu kan? Nah, tadi kan secara praktis apakah yang benar ini bisa dipertahankan? Kan gini, ketika teorinya tadi bahwa oh ternyata ini ketika pajak itu turun antara jumlah yang dibayarkan dengan dibandingkan dengan tadi dengan labanya dia gitu kan ya, itu bisa menjadi satu indikasi ya adanya tadi penghindaran pajak gitu kan ya. Ya. Meskipun itu legal gitu kan, sepanjang tadi kan tapi kan bisa jadi subjek untuk diteliti kan oleh praktisi, dalam hal ini misalkan DJP gitu ya. Karena kan biasanya yang berubah tuh apa sih di struktur biaya sama struktur asetnya kan. Artinya ketika persentase jumlah yang dibayarkan dibandingkan dengan pajak dengan labanya, berarti ada yang berubah di strukturnya itu, komposisinya. Ya kan? Misalkan dulu biaya, misalkan biaya persediaan ya, biaya harga pokok ya, bisa aja kan terjadi fraud ya, bisa terjadi shenanigan istilahnya ya, ada kecurangan misalkan di laporan keuangan berikutnya ya, ketika persentase tadi jumlah pajak yang dibayarkan dibandingkan dengan pajak dengan labanya itu menurun drastis gitu kan. Dia misalkan melakukan tadi menunda pengakuan harga pokok ya, barangnya sudah dijual tetapi belum dibukukan jurnal harga pokok pada debit harga pokok pada persediaannya kan gitu. Berarti struktur asetnya berubah kan, jumlah persediaan akhirnya meningkat tapi harga pokoknya menurun kan gitu. Nah itu kan bisa indikasi, sebenarnya indikasi tadi sebenarnya itu memang bisa dipakai ya, artinya kok persentase jumlah pajak yang dia bayarkan ini kok lebih kecil ya dibanding dengan tadi apa, dengan tadi apa labanya. Tapi balik lagi, ketika itu dijadikan manfaat penelitian, pertanyaan saya adalah, loh bukannya penelitian sebelumnya juga sudah mengatakan manfaat penelitiannya adalah seperti itu kan gitu. Nah terus kenapa diteliti lagi? Nah ini yang menjadi pertanyaan kan. Nah itu nanti yang perlu dijawab oleh peneliti, ya, apa unsur kebaruan dari penelitiannya. Oke Sarah ya, tetap semangat ya, mudah-mudahan nanti
bermanfaat, bisa cepat selesai. Oke, itu dulu. Yang ada pertanyaan lagi dari Sarah? Sudah Pak, berarti saya bisa lanjut ya Pak dengan ini. Bisa Kalau lanjut malah lanjut aja. Cuma nanti kan ketika saya tanyakan, saya lebih senang ketika mahasiswa itu mengajukan draft skripsinya itu sudah siap ya, sudah lengkap. Jadi saya nggak ngedit lagi. Tadi kan kamu masih jauh itu ya. Itu juga headingnya belum dipakai. Kemudian nanti ketika di bab 2 udah harus siap-siap itu pakai Mendeley desktopnya atau EndNote-nya atau pakai Mendeley desktop aja. Ya nanti saya sharing deh untuk Mendeley desktop tapi di sesi berikutnya. Ya. Oke? Ya Pak, terima kasih Pak. Baik, kita akhiri dulu untuk sesi yang ini. Dari saya mohon maaf kalau ada yang salah ya. Tapi mudah-mudahan ini untuk tujuan kebaikan ya. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.